Global meltdown atau melelehnya semua riskier aset, let's say indeks saham global mengalami penurunan kesekian kalinya. Dan dalam satu pekan ini kita melihat penurunan yang sangat-sangat dalam, ditunjukkan dengan Wall Street yang memerah hingga kurang lebih penurunan 2000 poin. Namun pagi tadi secara serempak indeks saham Asia mengalami rebound yang cukup signifikan, diikuti pula oleh rebound yang terjadi di emas. Apakah ini saatnya untuk Anda melakukan switch strategi menjadi posisi buy, terutama untuk intraday kali ini? Well, jika kita bicara tentang potensi konflik ataupun potensi kekhawatiran yang masih terjadi, rasa-rasanya masih terlalu awal, masih terlalu dini untuk memungkinkan ataupun mengartikan bahwa rally sudah kembali. Tapi kurang lebih dalam technical view kali ini saya sudah menyiapkan untuk Anda pertimbangan apa yang harus dilakukan setidaknya dalam satu pekan ke depan. Fed di pekan depan diestimasi kemungkinan akan mengalami atau melakukan kembali pemangkasan suku bunga, dan artinya itu adalah kedua kalinya secara berturut-turut di dalam 1 bulan Maret ini. Kalau ini memang terjadi, maka potensi ini akan sangat layak untuk gold kembali rebound dengan harapan risk sentiment secara global pun kembali meningkat. Tapi tunggu dulu, apa yang membuat saya yakin bahwa ini akan kembali terjadi atau bahkan mungkin ini adalah peluang untuk Anda? Let's see, secara teknikal area support psikologis sudah didekati kurang lebih 1550 yang tercipta hingga siang hari ini sebagai area terendah. Dan jika Anda cek 1547 adalah area support yang lebih dekat dan cenderung sudah dekat. Artinya kemungkinan potensi penurunan 30 atau bahkan 40 poin ini sudah mengalami kejenuhan untuk setidaknya sesi Eropa. Well, dengan pertimbangan tersebut, layaknya area technical kemungkinan rebound masih bisa terjadi, namun juga ada area penting yang masih akan menjadi batu penghalang yang berpotensi menghalangi kenaikan lebih lanjut. Namun untuk medium term, menurut saya ini adalah peluang yang sangat baik dikarenakan potensinya. Tadi malam Fed sudah mengatakan bahwa mereka akan menggelontorkan program QE, dan ini adalah QE terbaru setelah sebelumnya di tahun 2008-2009 itu pernah dilakukan untuk mengantisipasi resesi ekonomi. Well, kondisi yang berbeda adalah kala itu suku bunga Fed masih berada di angka 0 sampai 0,25%. Namun kali ini suku bunga masih berada di 1 hingga 1,25%. Rasa-rasanya kalau misalkan let's say pekan depan Fed berhasil melakukan pemangkasan suku bunga lalu betul-betul menjalankan program QE terbaru, saya berpikir kemungkinan kejadian 2008-2009 itu akan kembali terjadi dan akan sangat layak untuk potensi medium term terutama bagi gold. Dikarenakan saat quantitative easing itu terjadi, maka bank sentral akan memerlukan cadangan emas sebagai jaminan kolateral. Kita lihat technical view untuk kali ini, beberapa area yang harus diwaspadai dan potensi-potensi pertimbangan untuk memungkinkan Anda melakukan switch strategi menjadi buy atau memang seharusnya kembali sell. Technical view 13 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view 13 Maret 2020, gold di jam 13 lewat 19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1590.90 dan low 1550.90. Range kurang lebih tercipta hingga saat ini 40 poin teman-teman. Dan running price kini kembali mendekat ya, arealnya 15.850.80. So saat ditinggalkan kurang lebih di jam 11 sampai jam 1 siang telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga menyentuh area 1590, padahal sebelumnya di pagi hari sempat cenderung diam atau relatif diam di area 1558 hingga 1562. Dan meskipun di pagi hari sempat rebound di 68 lalu kemudian turun kembali di 58, namun ternyata di pertengahan siang dia cenderung melakukan rally. Tentunya ini sesuatu hal yang cukup menarik karena tadi malam penurunan sangat drastis. Ya, meskipun juga lagi-lagi saya ulangi, ini yang sempat terjadi tadi malam, dia sempat tertahan terlebih dahulu pergerakan kurang lebih di area 1630. Seperti Anda lihat di sini, penurunan pertama 1633, lalu kemudian dia rebound hingga 1647. Sebetulnya strategi kita kemarin untuk mengambil area historical price di 1633 ataupun 1631 itu cukup berhasil karena TP1 dan TP2 kita terkena. Namun di pertengahan malam Anda bisa lihat di sini
Satu kali dia rebound, kedua kali dia masih ada rebound ke area 1642, namun di percobaan ketiga justru dia ambruk ataupun jebol dan kemudian mengusur hingga area 1560. Ini adalah area terendah ya, atau lebih rendah daripada yang terjadi saat penurunan di tanggal 28 Februari, yaitu 1562,50. Nah, ini jika kita lihat daily chartnya kurang lebih ini arealnya ya, masih dalam areal flex sebelumnya yang sempat menjadi area support, dan kini Anda bisa lihat di sini kalau kita lihat ini tailnya sangat panjang tapi real bodinya berada di atas. Nah, ini yang sekarang akan menjadi pertaruhan, apakah dia sanggup untuk kembali rebound di atas areal psikologis 1600 atau tidak. Lalu kemudian areal Fibonacci retracement 76% berada di areal 1580. Ya, so ini adalah area penentuan. Kalau ternyata real body ini bisa ditutup di atas area 1580, maka hari Senin itu akan terjadi kenaikan yang cukup bisa diharapkan. Kemudian kalau kita juga lihat dari area ini, Fibonacci 100%-nya berada di area 1547,30. Itulah sebabnya kenapa dalam grafik yang sempat saya share di siang hari tadi, dalam channel YouTube kami, ini adalah areal yang menurut saya adalah cenderung sebagai areal support relatif kuat. Anda bisa lihat di sini ada Fibonacci retracement 100% pun kalau kita tarik dengan historical price, maka dia akan berhimpitan dengan areal yang pernah menjadi areal resisten terkuat sebelumnya. Ya, kurang lebih itu yang sempat terjadi di periode 2019. Jadi areal 1547, 1551 itu adalah areal support kuat. Oleh karenanya sebetulnya kalau misalkan Anda melihat areal tersebut atau cenderung lebih dekat, let's say 1555 itu adalah areal yang cenderung beresiko untuk melakukan sell dikarenakan kemungkinan potensinya terlampau dekat dengan areal support. Nah, oleh karenanya saya sempat mencari areal rebound dan perkiraan saya rebound adalah di areal 1571 ataupun 1574. Namun ternyata yang terjadi dia mengalami kenaikan hingga menembus area 1590,90 kembali. So, apakah ini layak untuk dinyatakan untuk switch posisi atau switch target? Karena kemungkinan potensi rebound masih akan ada. Oke, setelah dicek, berita yang ada adalah fundamental yang mencerminkan potensi kenaikan adalah harapan dari stimulus yang digelontorkan baik itu oleh Asia ataupun Fed. Fed tadi malam menjelang sesi penutupan sesi Amerika justru menyatakan bahwa mereka akan melakukan QE, quantitative easing, dan ingat bahwa quantitative easing ini pernah berhasil saat terjadinya krisis moneter atau resesi 2008-2009 yang lalu. Dan kala itu QE1, QE2, QE3 berhasil menopang emas dan secara bertahap juga ekonomi kembali pulih. Nah, nampaknya itu adalah langkah yang akan dilakukan oleh Fed. Namun sayangnya kondisi suku bunga berbeda dengan kondisi yang saat ini terjadi. Kondisi suku bunga saat ini masih berada di 1,25%, meskipun di tanggal 3 Maret yang lalu, Fed sudah memangkas sebanyak 50 basis poin. Namun, jika pekan depan ternyata Fed berhasil melakukan pemangkasan kembali suku bunga, minimum 50%, maka kemungkinan potensi QE tersebut akan mulai berdampak dan kita sudah bisa melihat perlahan tapi pasti safe haven gold akan kembali diburu karena untuk QE sendiri atau quantitative easing akan dibutuhkan banyak reserve atau banyak cadangan emas fisik oleh bank sentral. So, untuk strategi jangka panjang ataupun strategi medium term, saya masih tetap berkomitmen untuk melakukan buy on dip di areal-areal spesifik atau psikologis seperti 1550 atau 1555. Lalu juga kemungkinan area 1530 adalah areal support terakhir yang akan menjadi areal penentu. Dan tentunya kita akan lihat dalam satu pekan depan apakah Fed melakukan aksi sesuai dengan harapan atau tidak. Well, untuk intraday sendiri, Anda bisa lihat di sini ada Fibonacci fan dan juga area-area historical price. So, di sini ada area support dari historical price 1547 yang sama dengan area 100% dari Fibonacci daily chart, lalu kemudian ada 1555 itu adalah supportnya. Nah, kemudian area support ketiga sekarang menjadi area support di area 1576,90. Lalu kemudian untuk area resistance sendiri akan berada di area 1593 sampai 1595. So, ini adalah penentuan kalau misalkan dia berhasil naik di atas 1595, mungkin kita akan melihat potensi rebound kembali menyentuh area 1600 level psikologis. Tapi untuk intraday, harap berhati-hati selama masih belum ada kepastian untuk terjadinya stimulus, maka kemungkinan 1595 akan menjadi area tertinggi. So,
Ini adalah penentuannya, apakah kita layak untuk melakukan switch strategi atau tidak. Yang jelas, posisi untuk sekarang adalah menanti posisi dari stimulus yang akan didengungkan oleh semua pihak, baik itu Fed ataupun BOJ ataupun BOK dan juga bank-bank sentral yang lainnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketidakadaan strategi trading Anda. Firpan untuk Agrodana.